Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu istilah-istilah di marketplace. Nah, mungkin buat teman-teman semua atau Bapak Ibu teman-teman semua di sini sudah paham ya atau sudah familiar dengan istilah-istilah di bawah ini. Tetapi buat teman-teman pemula, mungkin istilah-istilah ini asing ya dan mereka pasti bakalan bingung. Nah, jangan khawatir, di sini saya akan jelaskan istilah-istilah yang sering digunakan ketika kita berjualan online di marketplace. Nah, yang pertama di sini ada traffic. Traffic ini apa? Traffic ini adalah pengunjung. Jadi ketika saya nanti kedepannya sering mengucapkan istilah traffic, nah traffic ini adalah pengunjung. Teman-teman harus paham itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konversi. Konversi ini adalah pembeli, teman-teman. Jadi konversi ini, teman-teman, ketika ada traffic misalkan 100 orang, kemudian terjadi pembelian 1 orang dari 100 orang tersebut, maka konversinya adalah 1%. Nah, dalam artian teman-teman, konversi ini pembeli dibagi klik. Oke, jadi pertama kan traffic. Traffic itu pengunjung yang datang ke toko kita. Nah, dari pengunjung tersebut mereka itu kan klik produk ya. Nah, setelah klik produk mereka itu langsung membeli produk. Nah, jadi konversi itu berapa banyak orang yang membeli produk kita setelah mereka klik produk kita. Itu adalah konversi. Jadi cara hitung konversi itu pembeli dibagi jumlah klik. Oke. Yang selanjutnya adalah pendapatan per pembeli. Pendapatan per pembeli ini, teman-teman, rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli. Contoh, saya jualan sepatu nih, sepatu harganya itu 50.000, teman-teman. Nah, si customer ini membeli satu sepatu, maka pendapatan per pembelinya adalah 50.000 karena harganya itu 50.000 dan dia beli satu. Jadi pendapatan per pembelinya 50.000. Kalau dia beli dua, pendapatan per pembelinya berarti 50 dikali 2, 100. Gampang ya, teman-teman. Kita lanjut, di sini ada impresi. Impresi itu apa? Impresi itu, teman-teman, salah satu metrik yang biasa digunakan ketika kita membaca data iklan. Impresi itu adalah dilihat. Jadi, saya berikan contoh di sini ketika teman-teman beriklan, misalkan menggunakan kata kunci. Kata kuncinya itu misalkan sepatu olahraga. Ketika ada customer yang mengetikkan sepatu olahraga, maka akan banyak sekali muncul sepatu-sepatu olahraga. Betul ya? Dan di sini teman-teman mulai scroll. Nah, scroll itu kan teman-teman lihat produk-produk, betul ya? Nah, itu namanya dilihat. Itu namanya impresi. Ketika teman-teman klik, itu namanya klik. Kita yang ke bawah. Nah, ini, klik. Jadi impresi itu dilihat, hanya dilihat, teman-teman. Kemudian kalau Bapak Ibu teman-teman semua klik, nah itu dihitung klik. Jadi dilihat, ini klik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah CTR. CTR ini click to rate. Jadi artinya itu persentase klik. Berapa banyak orang yang klik setelah mereka itu melihat produk kita. Itu adalah CTR. Nah, CTR ini semakin besar nilainya semakin bagus. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah CPC. CPC ini sering digunakan ketika kita membaca data iklan ya. Nah, CPC ini, teman-teman, cost per klik. Jadi biaya per klik. Sampai sini paham ya, teman-teman. Jadi ketika ada traffic atau pengunjung yang datang ke toko kita, mereka itu lihat-lihat produk kita. Nah, impresi ya. Mereka itu melihat-lihat produk kita, kemudian mereka itu klik. Nah, klik itu bayar. Nah, bayarnya itu berapa? Nah, itu beda-beda ya biayanya. Nah, ini namanya CPC. Jadi cost per klik, biaya per klik. Yang selanjutnya di sini adalah ROAS. Nah, ROAS itu, teman-teman, salah satu metrik untuk mengukur tingkat pendapatan dibagi pengeluaran. Nah, itu cara hitungnya ROAS. Nah, ROAS itu semakin besar nilainya semakin bagus. Nah, contoh saja, pendapatan kita 100.000 nih dari iklan ya. Misalkan pendapatan kita dari iklan 100.000. Kemudian biaya iklannya 20.000. Berarti 100.000 dibagi 20.000. Berapa? ROAS-nya 5. Nah, semakin besar ROAS ini semakin bagus iklan kita, semakin efektif iklan kita. Nah, kebalikannya adalah ACOS. Nah, ACOS ini kebalikan dari ROAS. Jadi ACOS ini, teman-teman, salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur biaya iklan dibandingkan dengan penjualan atau dengan pendapatan. Jadi kalau tadi
cara hitung ROAS itu 100.000 pendapatan ya dibagi pengeluaran 20.000 pengeluarannya jadi 5. Nah kalau Acos ini kebalikannya 20.000 biayanya, biaya 20.000 dibagi pendapatannya 100.000. Nah itu dihitung teman-teman, 20 dibagi 100.000 berapa? Nah hasilnya adalah 20% teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi 20 dibagi 20.000, mohon maaf, dibagi 100.000, maka hasilnya adalah 20%. Sampai sini kita lanjut lagi, yaitu adalah GMP atau Gross Merchandise Value, yang artinya itu adalah omset penjualan kita. Nah di bawahnya ada PPS. PPS ini adalah Pay Per Sales. PPS ini adalah salah satu skema dalam pembayaran iklan ya. Nah biasanya ini ada di iklan Pay Per Sales ini. Jadi kalau CPC itu kita bayarnya per klik. Kalau PPS kita bayarnya itu per penjualan. Kalau ada penjualan baru kita bayar. Kalau CPC belum ada penjualan, hanya klik saja kita sudah bayar. Kemudian campaign. Campaign ini adalah salah satu program promosi ya, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan, menarik ya banyak customer untuk mengunjungi toko kita. Nah campaign ada banyak ya, ada tanggal kembar, ada promo gajian, promo Ramadan dan lainnya. Itu banyak ya, ini campaign. Jadi program-program yang sudah dirancang oleh Shopee untuk meningkatkan penjualan seller-sellernya. Nah itu ya, ini adalah campaign. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma. Algoritma ini adalah cara kerja Shopee. Jadi cara kerjanya gimana nih? Gimana sih caranya agar produk kita muncul di halaman pencarian? Gimana sih caranya agar produk kita muncul di produk serupa? Gimana caranya agar produk kita itu muncul di halaman terbaru? Nah ini adalah algoritma. Jadi algoritma itu sistem, cara kerjanya Shopee atau marketplace. Kemudian ads ini adalah iklan. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan ketika kita berjualan online. Teman-teman silakan pelajari lagi satu persatu supaya teman-teman paham. Oke, untuk videonya sampai sini. Silakan teman-teman lanjutkan untuk pembelajarannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.